Ya, rekan-rekan melaporkan. Pertama tadi kami rapat dengan Mendagri terkait inflasi. Secara umum Jawa Barat terkendali harga-harga secara umum ya. Kecuali beberapa daerah akan kita lakukan beberapa tindakan. Satu, Depok itu kota yang harga cabai dan bawangnya dianggap tidak wajar, jadi kita akan lakukan beberapa upaya. Dua, di Karawang, urusan ayam. Tiga, telur di Banjar. Nah, kita sangat spesifik akan fokus di daerah-daerah itu sehingga secara umum nanti menjelang akhir Ramadan dan Lebaran relatif harga mungkin naik tapi lebih terkendali. Tiga hal yang akan kita lakukan. Satu, operasi pasar. Dua, menjual harga pangan murah tapi bukan di pasar. Yang ketiganya adalah subsidi jika dimungkinkan dibutuhkan untuk menambahi transportasi komoditas jika dirasa mahal. Kemudian yang terpenting tadi Pak Mendagri menjelaskan tentang boleh tidaknya buka bersama. Jadi yang tidak boleh itu adalah jika pejabat menyelenggarakan kegiatan buka bersama untuk lingkungan kolega-koleganya ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau bikin buka bersama di daerah warga miskin, kaum duafa justru dianjurkan. Jadi membawa rezeki, membawa kebahagiaan, melaksanakan buka bersama di kampung-kampung atau di daerah-daerah yang banyak duafa. Beliau mencontohkan itu. Kedua, atau kita menerima undangan dari masyarakat yang sifatnya ada forum aspirasinya ya. Di luar dua itu yang dilarang, apalagi menampilkan kemewahan makanan, kemewahan acara dan lain sebagainya yang berlebihan itu tidak diperkenankan. Itu rapat hari ini. Kemudian barusan saya menyampaikan LKPJ, laporan pertanggungjawaban Gubernur untuk tahun 2022. Seperti kita pahami ini tahun terakhir ya, mungkin pembahasan LKPJ ya. Jadi ada situasi khusus, pencapaian sangat banyak, hal-hal yang kurang tentunya masih ada. Kita berharap masyarakat mendapatkan laporan apa adanya tentang pencapaian. Lebih dari 150 penghargaan tahun lalu, pecah rekor ya. Jadi banyak sekali pencapaian-pencapaian yang pemerintah Provinsi Jawa Barat dapatkan. Yang ketiga, saya mendapati laporan ada peristiwa yang dilakukan oleh Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi. Intinya, satu, saya menyesalkan sebagai tokoh dalam kepengurusan Majelis Ulama harus memberikan sebuah keteladanan yang sangat baik gitu ya. Bahwa ternyata beliau ada di kepengurusan di Al-Jabar, itu memang Al-Jabar itu DKM-nya adalah semangatnya adalah keterwakilan. Jadi pengurus DKM Al-Jabar itu semuanya terwakilkan dari semua ormas Islam secara organisasi dan seluruh rekomendasi MUI dari 27 kota kabupaten, sehingga semua mempunyai perwakilan. Bahwa ternyata di kemudian hari jika ditemukan ada hal-hal yang sifatnya tidak baik atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, maka tentu bisa dievaluasi kepengurusan di Al-Jabar tersebut kira-kira. Karena masing-masing individu kan membawa sejarah, perilaku atau dinamika setelah mempunyai jabatan, saya kira itu akan menjadi sebuah tanggung jawab. Saya kira. Pak, soal
Cisumdawu Pak, katanya mau dibuka sampai Majalengka tanggal 15 April. Ya, laporan dan statement dari Kementerian PUPR begitu, sehingga alhamdulillah ini kita harapkan sebelum Lebaran berarti ya itu sudah bisa memperlancar urusan mudik, sehingga Cisumdawu bisa 100% digunakan orang yang dari Bandung mau mudik misalkan ke Cirebon itu tidak harus 3 jam lagi, mungkin cukup 1 jam memotong lewat Cisumdawu, Kertajati langsung ke Cirebon sama. Jadi kita syukuri, mudah-mudahan pernyataan dari Kementerian PUPR ini sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Soal rencana saham BJB yang kita mau dijual ke luar, kalau itu mah mungkin tidak sekarang ya, urusan BJB nanti saja di RUPS. Karena setiap statement di luar RUPS akan mempengaruhi harga saham BJB. Jadi artinya, ini BJB apa itu? BJB Kertajati. Kertajati, sorry. BJB masih proses intinya. Sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan, disetujui Bapak Presiden juga, agar Bandara Kertajati ini profesional pengelolaan. Contohnya, Kuala Namu kan itu dikelola dengan investor dari asing, nggak ada masalah, jadi bagus. Kemudian Bandara Batam juga sama. Jadi pola bandara ini dikelola oleh investor profesional yang juga operator, itu diarahkan, dimotivasi oleh Kementerian Perhubungan. Maka BIJB juga akan melepas sahamnya, sedang proses. Siapa yang nanti akan menang nanti kita publikasikan, karena prosesnya proses seleksi ya, mana yang terbaik untuk kebutuhan kita. Pak, ya? Terkait FIFA Pak, FIFA membatalkan Pak. Terakhir Pak. Terakhir ya kan. Nggak ngerti apa pertanyaannya. Gini kan, kalau mau membahas satu-satu ya, ini pidato saya ada, saya kasih ya. Itu jumlahnya kan, ada 200 poin. Ya. Jadi bertanggung jawab gubernur nggak hanya satu urusan, tapi 200 poin. Nah, Gini rasio itu membaik di desa poinnya, tapi sejak COVID ada memburuk di perkotaan. Jadi kalau ditanya angkanya, betul angkanya belum sesuai target, tapi kalau dibedah di dalamnya itu Gini rasio desa sangat baik ya, karena pasca COVID orang yang kembali ke desa dengan jenis pekerjaan yang tidak terlalu jomplang itu relatif membuat Gini rasionya sangat baik. Tapi di perkotaan itu jomplangnya makin tinggi. Waktu COVID, maaf ya, yang dunia retail nih, jual beli langsung terkendala, tapi yang sifatnya bukan berhubungan langsung, bisnis lain itu meninggi. Jadi kesimpulannya betul. Kita akui, tapi kalau dibedah di dalamnya terbagi dua. Berita positifnya yang desa oke, yang kota harus jadi evaluasi. Apa? Soal pendidikan tadi beberapa topik sudah tercapai. Saya ingin mempertanyakan tanggapan yang ini soal tweet yang di Soleh Solihun tentang tweet yang di posting tentang Soleh Solihun mengatakan bahwa ini sekolah gratis tapi masih ada sumbangan. Ya, di aturannya itu sumbangan itu masih boleh asal ada izin dari provinsi. Karena peraturan di atasnya membolehkan. Sebelumnya Pak ini bilang bahwa pungutan tidak boleh, tapi sumbangan dalam tersebut boleh. Baca lagi, harus ada izin dari gubernur. Jadi setiap sekolah tidak bisa sekarang. Nggak boleh. Jadi sekolah, contoh yang Soleh Solihun, artinya sedang diteliti, kelihatannya tidak ada izin, jadi itu harus dibatalkan. Kan kebijakan SPP gratis ini kan sudah berjalan dari 2020 ya. Ada beberapa pihak yang meminta dievaluasi karena ternyata dalam perjalanannya sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan atau sarana prasarana. Ya, itulah kenapa setiap program itu pasti ada evaluasinya. Contoh, kebutuhan di sebuah desa yang ada SMA dengan yang di Depok sangat mahal, biaya hidupnya itu nggak sama. Jadi banyak protes juga.
menggratiskan, tapi realitanya kebutuhannya jauh lebih besar. Pasti dievaluasi. Prinsip ya, prinsip dalam anggaran itu adil. Jadi kita akan evaluasi. Dan ini harus dicatat juga, ya, jangan hanya isu teknis. Ya. Menurut undang-undang pendidikan, anggaran itu kan 20% tuh. Jawa Barat sudah 32%. Artinya sudah dinaikkan dari 20%. Bukan 25, bukan 27, 32%. Tetap tidak cukup dengan segala dinamika kan. Nah itulah makanya kita akan evaluasi semua kebijakan-kebijakan anggaran di mana evaluasi itu dibutuhkan. Karena kalau dipukul rata ternyata mengalami ketimpangan. Saat ini dipukul rata ya Pak ya? Bukan saat ini diaplikasikan ke seluruh wilayah sambil menunggu evaluasi. Kan persiswa itu 140.000 ya Pak dari POPD itu ya? Kalau nggak salah. Ya, Nah, jadi itu nanti- poinnya gini, saya nggak bisa ke teknis lagi ya, nanti ke dinas pendidikan aja. Poinnya, political will dari gubernur adalah memudahkan urusan rakyatnya. Maka disisihkan anggaran dari 20 naik ke 32%. Bahwa di dalamnya ada implementasi yang berdinamika, kita akan evaluasi. Kalau teknis macam-macam tadi istilahnya, nanti Kadisdik lah yang lebih hafal. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Atur.